Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga kalian sehat selalu. Pada pembelajaran jarak jauh hari ini, kita akan mempelajari materi Bahasa Indonesia kelas 10 semester 1, yaitu mengevaluasi makna teks anekdot. Jadi ini sudah berganti bab ya, setelah kemarin kalian melaksanakan PTS, ini berarti bab berikutnya ini menjelaskan tentang teks anekdot. Ya, langsung saja supaya tidak terlalu lama. Yang akan kita pelajari itu ada 3 ya. Yang pertama, pengertian teks anekdot. Yang kedua, penyebab kelucuan teks anekdot. Dan yang ketiga, makna tersirat dari teks anekdot. Oke, sebelumnya sudah pernah mendengar kata anekdot belum? Atau mungkin ada yang sudah tahu maknanya? Ya, kemungkinan masih asing ya buat kalian ya. Anekdot ini memang teks yang baru. Karena di SMP pun juga belum diajarkan, tidak ada materi tentang teks anekdot. Baik, kita ke pengertian dari teks anekdot dulu. Teks anekdot adalah teks yang mengandung humor atau kelucuan dan berisi sindiran terhadap suatu masyarakat atau tokoh publik. Jadi di sini ada 2 unsur yang utama di dalam anekdot. Yang pertama, humor. Yang kedua, sindiran. Nah, itu kata kuncinya ya. Jadi teks anekdot itu ada lucunya, ada sindirannya, ya. Nah, masalah kelucuan ini memang relatif ya. Kadang orang itu menganggap satu hal itu lucu, terkadang orang lain menganggap bahwa hal itu tidak lucu. Tapi secara umum ya kita pahami bersama bahwa teks anekdot itu ada humornya atau ada lucu-lucunya dan ada sindirannya. Nah, sindiran ini ditujukan kepada siapa? Kepada suatu masyarakat atau tokoh publik. Jadi teks anekdot ini biasa digunakan untuk menyindir atau mengkritik tapi dengan cara yang halus, dengan menggunakan humor ya sehingga tidak secara frontal ya, jadi lebih sopan. Ya karena menggunakan humor. Tapi terkadang sindiran itu ya jelek, itu tapi bagi yang merasa tentunya ya. Nah, ini ya teks anekdot ya diingat-ingat. Intinya itu ada lucu-lucunya dan ada sindiran yang ditujukan kepada suatu masyarakat atau tokoh publik. Baik, berikutnya. Nah, di dalam teks anekdot itu ada penyebab kelucuan dan makna tersirat teks anekdot. Apa itu penyebab kelucuan dan apa itu makna tersirat teks anekdot? Nah, penyebab kelucuan adalah bagian dalam teks anekdot yang mengandung kelucuan dan mengandung pesan atau sindiran yang hendak disampaikan lewat teks anekdot dan umumnya terletak di akhir teks anekdot. Ya, jadi penyebab kelucuan itu ada di akhir-akhir. Teks anekdot ini konsepnya mungkin sama dengan stand up comedy ya. Kalau saya bilang ini sama konsepnya. Jadi biasanya kelucuannya itu terletak di akhir. Ya, kalau kalian biasa mendengarkan stand up comedy itu kalau kalian perhatikan biasanya kan pertama kan ceritanya datar, datar, datar dan biasanya di dalam stand up comedy itu kan akhirnya kan lucu dan kelucuannya itu nggak kepikiran atau tidak terduga. Nah, teks anekdot juga sama seperti itu konsepnya. Jadi ya kita bisa mengatakan bahwa stand up comedy itu juga termasuk bentuk teks anekdot lisan. Ya, jadi salah satu bentuk teks anekdot yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang mudah kita temui itu adalah stand up comedy. Nah, kemudian yang kedua ada makna tersirat. Nah, makna tersirat teks anekdot adalah pesan atau sindiran tersembunyi yang terdapat dalam bagian penyebab kelucuan. Nah, ini. Jadi di dalam unsur atau di dalam bagian penyebab kelucuan itu ada makna tersirat yang mau disampaikan. Jadi di dalam teks anekdot itu biasanya ada kata kunci. Ya, kata kunci yang lucu
dan itu mengandung makna tersirat yang tujuannya itu untuk mengkritik atau menyindir ya seseorang, pejabat publik atau mungkin suatu masyarakat luas. Nah, sekarang bagaimana penerapan dari penyebab kelucuan dan makna tersirat teks anekdot ini? Bagaimana cara mencarinya? Nah, kita cermati ini. Nah, ini ada teks anekdot berjudul Dosen yang juga menjadi pejabat. Kita baca. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Kata Tono, saya heran, dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Kata Udin, ah, begitu saja diperhatikan sih Ton. Kata Tono lagi, ya kamu tahu sebabnya. Kata Udin, barangkali saja beliau lelah atau kakinya tidak kuat berdiri. Kata Tono, bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Kata Udin, loh, apa hubungannya? Kata Tono, ya kalau berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Ya, dan Udin pun bingung ya. Nah, ini ya, contoh teks anekdot. Sudahkah kalian menemukan hal lucu ya? Jadi kalau melihat teks anekdot itu yang pertama dicari adalah unsur lucunya di mana? Nah, kira-kira kalian sudah nemu belum? Nah, dari unsur lucunya itu atau dari bagian penyebab kelucuannya itu, baru kemudian kalian mencari atau menggali makna tersirat yang mau disampaikan oleh teks anekdot ini. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Ini ada analisis isi teks anekdotnya. Judulnya dosen yang juga menjadi pejabat. Ya tadi ya. Kemudian tokoh yang diceritakan adalah Udin dan Tono. Ada dua tokoh tadi, Udin dan Tono. Kemudian masalah yang dibahas itu adalah dosen yang merangkap jadi pejabat. Lalu unsur humor atau penyebab kelucuannya itu kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Ternyata kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Nah, ini kalimat penutupnya ini, penyebab kelucuannya. Itu atau humornya itu kalimat penutupnya. Kan kalau kita perhatikan di sini, bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya kalau berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Nah, ini di sini lucu ya. Kenapa kok takut diduduki orang lain kursinya? Emang kursinya kursi apa? Nah, ternyata ya, kursi itu ya kata kursi di dalam teks tadi itu maknanya adalah kedudukan atau jabatan. Jadi kalau berdiri itu takut kursinya diduduki orang lain ya. Takut jabatannya diambil oleh orang lain. Jadi, makna tersirat yang disampaikan dalam teks anekdot tadi adalah kritikan kepada pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti pejabat baru. Ya ini jadi di situ kritikannya. Takut kursinya diduduki orang lain. Nah, kursi itu maknanya bukan kursi yang biasa ya, tapi maknanya adalah kursi jabatan. Ya. Jadi pengennya duduk terus, tidak mau berdiri, tidak mau bergantian. Ya, inginnya terus berkuasa, inginnya terus menjabat. Nah, ini adalah kritikan yang mau disampaikan dari teks anekdot tadi ya. Jadi makna tersiratnya adalah kritikan ya kepada pejabat yang takut kehilangan jabatan atau tidak mau diganti pejabat baru. Nah, ini makna tersiratnya. Ya. Nah, dari sini kita bisa mengambil pesan ya. Pesan yang mau disampaikan itu kalau jadi pejabat, itu ya jangan takut kehilangan jabatannya ya, harus siap diganti, harus siap bergantian. Jangan serakah pengennya menjabat terus. Nah, itu tidak baik. Nah, inilah yang pesan yang ingin disampaikan. Nah, kemudian yang berikutnya, alasan dimasukkan sebagai teks anekdot. Nah, dalam cerita tersebut selain mengandung humor,
ada juga sindiran atau kritikan yang disampaikan ya. Jadi ada humor, humornya tadi kursi, kemudian ada kritikan. Kritikannya itu adalah kritikan kepada pejabat yang tidak mau diganti atau tidak mau gantian, pengennya menjabat terus. Nah, ini ya. Ya ini, sedikit ya penjelasan mengenai teks anekdot, mengenai, unsur humor dan makna tersirat yang disampaikan, ya. Nah, untuk selanjutnya ini nanti ada tugas ya, silakan nanti kalian cermati, petunjuknya dalam penugasan di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.